Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vina Amalia, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Kimia Analitik, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memaparkan materi tentang pemisahan dan identifikasi kation-kation golongan 5 untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar Kimia Analitik. Kelompok 12 beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Nabil Fasya Inaya, sebagai moderator, Silviana Kori, Siti Amelia, dan Silvianti. Lalu materi ada pendahuluan, skema, reaksi-reaksi golongan 5, bagan, dan kesimpulan. Langsung saja, pada materi yang pertama akan dipaparkan oleh Siti Amelia. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai pendahuluan. Di pendahuluan sendiri ada mengenai analisis kualitatif. Analisis kualitatif atau disebut juga sebagai analisis jenis adalah suatu cara yang dilakukan untuk menentukan macam, jenis zat, atau komponen-komponen bahan yang dianalisis. Analisis kualitatif identik dengan pertanyaan apa. Nah, tujuan dari analisis kualitatif sendiri adalah untuk memisahkan dan mengidentifikasi sejumlah unsur. Analisis kation merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan zat atau unsur yang terkandung pada suatu sampel melalui kationnya. Kation sendiri merupakan ion-ion bermuatan positif. Nah, pada analisis kation diklasifikasikan menjadi 5 golongan berdasarkan reaksinya dengan regensia yang digunakan, yaitu diantaranya golongan 1, timbal, merkuri 1, dan perak. Selanjutnya ada golongan 2, diantaranya ada merkuri 2, tembaga, bismut, kadmium, arsenik 3 dan 4, stibium 3 dan 5, serta timah 2 dan 4. Selanjutnya ada golongan ketiga, yaitu diantaranya ada kobalt 2, nikel 2, besi 2 dan 3, kromium 3, aluminium, zinc, dan mangan 2. Pada golongan 4 ada barium, strontium, dan kalsium. Nah, yang terakhir di golongan 5 ada natrium, magnesium, kalium, ion amonium, hidrogen, dan litium. Nah, perlu kita ingat bahwasannya dalam kation golongan kelima, regensia golongannya tidak ada regensia umum untuk kation di golongan 5 ini. Kation-kation golongan kelima ini tidak bereaksi dengan asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, atau jika ada dengan garam-garam amonium, dengan amonium karbonat. Reaksi-reaksi khusus atau uji nyala dapat dilakukan untuk mengidentifikasi ion-ion pada golongan kelima ini. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Siti Amelia atas pemaparan materinya. Lalu, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Novianti. Padanya kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator kelompok kami, yaitu Nabil, yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh Amelia sendiri. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang skema atau alur tentang pemisahan dan identifikasi kation-kation golongan 5. Bisa kita lihat di golongan 5 di sini itu kationnya ada Mg2+, H+, Na+, Li+, dan amonium plus. Nah, dari sana itu ditambahkan HCl dan alkohol absolut. Setelah ditambahkan oleh keduanya, itu bisa membentuk 2 kelompok, yang mana yang satunya larut dan satu tidak larut. Yang larutnya ini ada natrium klorida,
kalium klorida, dan amonium klorida. Dan yang tidak larut adalah litium klorida dan juga magnesium klorida. Nah, yang larut sendiri, walaupun di skemanya seperti terhenti, sebetulnya ada beberapa proses yang pada akhirnya juga dilakukan. Misalnya ditambahkan H2O, ditambahkan HCl, ditambahkan ZnC2H3O22, UO2C2H3O26H2O, juga ditambahkan Na3CODNO26, dan yang terakhir ditambahkan NH4 untuk melihat apakah lakmusnya berwarna merah. Setelah itu, kita bisa lihat di proses yang kelompok tidak larut, yang ada litium klorida dan juga magnesium klorida, di mana ini ditambahkan juga nih H2O dan juga kation barium 2+. Lalu setelah itu terbentuk menjadi dua lagi, yakni ada magnesium hidroksida, juga kation litium plus dan kation barium 2+. Nah, di kation magnesium hidroksida sendiri, ini ditambahkan NH3 dan Na2HPO4. Agar bisa kelihatan gitu, endapannya tuh ada apa gitu. Nah, di sini ternyata menunjukkan adanya kation Mg2+. Lalu untuk di proses yang ada di kation Li+ dan barium 2+, ini ditambahkan kembali yakni larutan H2SO4. Dari sana terbagi lagi dua golongan. Yang pertama ada kation Li+ atau lithium plus dan juga barium sulfat. Nah, ketika di kation lithium ini ditambahkan NH3 dan Na2HPO4 yang menghasilkan warna kuning, juga reaksi nyala merah. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sri Novianti yang telah memaparkan skema dari pemisahan dan identifikasi pada kation golongan. Lalu selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh Silviana Kori. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai reaksi-reaksi golongan 5. Reaksi-reaksi golongan 5 yang pertama ada reaksi dari kation magnesium. Yang pertama ada reaksi kation magnesium dengan anion hidroksida. Persamaan reaksinya adalah Mg2+ ditambah 2OH- menghasilkan MgOH 2 kali. Anion dari reaksi ini didapatkan dari larutan amonia encer atau NaOH. Dari reaksi ini terbentuk endapan putih. Selanjutnya ada reaksi kation magnesium dengan anion karbonat. Persamaan reaksinya adalah 5Mg2+ ditambah 6CO32- ditambah 7H2O menghasilkan 4MgCO3.MgOH2 kali 5H2O plus 2HCO3-. Anion karbonat didapatkan dengan menambahkan larutan amonium karbonat atau natrium karbonat. Reaksi ini menghasilkan endapan putih magnesium karbonat basa. Yang selanjutnya ada reaksi kation magnesium dengan anion hidrogen fosfat. Untuk persamaan reaksi yang pertama ada Mg2+ ditambah NH3 ditambah HPO4 2- menghasilkan MgNH4PO4. Nah, dari persamaan reaksi ini terjadi karena ditambahkannya amonium klorida dan larutan amonia untuk mencegah terjadinya pengendapan magnesium hidroksida. Kemudian yang persamaan reaksi selanjutnya adalah Mg2+ ditambah
HPO4 2- menghasilkan MgHPO4. Nah, untuk persamaan reaksi ini terjadi bila larutan magnesium direaksikan dengan larutan yang mengandung ion hidrogen fosfat dalam keadaan netral. Nah, larutan dari anion hidrogen fosfat yang digunakan adalah dinatrium hidrogen fosfat. Untuk persamaan reaksi yang pertama menghasilkan endapan berupa kristalin putih, sedangkan untuk persamaan yang kedua menghasilkan endapan berupa gumpalan putih. Selanjutnya ada reaksi-reaksi dari kation kalium. Kalium merupakan logam berwarna putih perak. Untuk reaksi pertama yaitu reaksi kation kalium dengan anion heksanitritokobalta 3. Persamaan reaksinya adalah 3K+ ditambah CONO2 6 kali 3- menghasilkan K3CONO2 6 kali. Persamaan reaksi ini dapat terjadi dengan menambahkan larutan natrium heksanitritokobalta 3. Endapan yang dihasilkan berupa endapan berwarna kuning. Reaksi kalium yang kedua adalah reaksi kation kalium dengan anion tartarat. Persamaan reaksinya ada 2. Yang pertama adalah K+ ditambah H2C4H4O6 menghasilkan KHC4H4O6 plus H+. Nah, yang ini itu terjadi bila larutan yang digunakan adalah asam tartarat. Nah, untuk persamaan reaksi yang kedua adalah K+ ditambah H2C4H4O6- menghasilkan KHC4H4O6. Nah, untuk yang ini itu dihasilkan bila larutan yang digunakan adalah natrium hidrogen tartarat. Dari reaksi ini dihasilkan endapan berupa kristalin putih. Selanjutnya, reaksi antara kation K+ dengan anion perklorat. Persamaan reaksinya adalah K+ ditambah ClO4- menghasilkan KClO4. Nah, untuk reaksi ini larutan yang digunakan adalah asam perklorat. Dan endapan yang dihasilkan adalah endapan berupa kristalin berwarna putih. Untuk yang terakhir ada reaksi kation K+ dengan anion heksakloroplatinat 4. Persamaan reaksinya adalah 2K+ ditambah PtCl6 2- menghasilkan K2PtCl6. Nah, larutan yang digunakan untuk menghasilkan reaksi ini adalah asam heksakloroplatinat 4 dan dihasilkan endapan berwarna kuning. Selanjutnya ada reaksi-reaksi kation natrium. Natrium merupakan logam putih perak yang lunak. Untuk kation Na+ direaksikan dengan uranil magnesium asetat menghasilkan persamaan reaksi sebagai berikut, yaitu Na+ ditambah Mg2+ ditambah 3UO22+ ditambah 9CH3COO- menghasilkan NaMgUO2 3 kali, CH3COO 9 kali. Dari reaksi ini dihasilkan endapan berupa kristalin berwarna kuning. Selanjutnya ada reaksi-reaksi dari kation ion amonium. Nah, ion amonium sendiri dihasilkan dari turunan NH3 atau amonium dan hidrogen atau H+. Reaksi yang pertama adalah reaksi kation ion amonium dengan anion hidroksida. Persamaan reaksinya ialah NH4+ ditambah OH- menghasilkan NH3 plus H2O. Larutan yang digunakan dalam reaksi ini adalah natrium hidroksida. Reaksi ini terbukti menunjukkan adanya kation amonium dengan dilepaskannya gas amonia ketika dipanaskan. Selanjutnya ada reaksi kation amonium dengan reagensia Nessler.
reagen Cyan-Nessler sendiri merupakan larutan basa dari kalium tetraiodomerkurat 2. Persamaan reaksinya ialah NH4+ ditambah 2HGI42- ditambah 4OH- menghasilkan HgO.HgNH2i plus 7I- ditambah 3H2O. Dari reaksi ini dihasilkan endapan coklat, di mana perwarnaan coklat atau kuning dihasilkan dengan sesuai jumlah NH4 yang terkandung. Selanjutnya ada reaksi kation amonium dengan anion heksanitrito kobalta 3. Persamaan reaksinya adalah 3NH4+ ditambah CONO2 6 kali 3- menghasilkan NH4 3 kali, CONO2 6 kali. Larutan yang digunakan untuk menghasilkan persamaan reaksi sebagai berikut adalah larutan natrium heksanitrito kobalta 3. Adapun endapan yang dihasilkan adalah endapan kuning yang serupa dengan endapan yang dihasilkan oleh ion kalium. Reaksi selanjutnya ada reaksi antara kation amonium dengan anion heksakloroplatinat 4. Persamaan reaksinya adalah 2NH4+ ditambah PtCl6 2- menghasilkan NH4 2 kali PtCl6. Reaksi ini dapat terjadi dengan menambahkan asam heksakloroplatinat 4. Adapun hasil reaksinya adalah terdapat endapan berwarna kuning yang serupa dengan endapan yang dihasilkan dalam reaksi ion kalium. Selanjutnya ada reaksi antara ion amonium dengan anion tartarat. Persamaan reaksinya adalah NH4+ ditambah HC4H4O6- menghasilkan NH4 HC4H4O6. Larutan yang digunakan dalam reaksi ini adalah natrium hidrogen tartarat jenuh. Endapan yang dihasilkan adalah endapan putih seperti endapan pada ion kalium. Selanjutnya adalah reaksi-reaksi dari logam litium. Logam litium merupakan logam putih perak, di mana logam litium merupakan logam paling ringan yang dapat mengapung di atas minyak bumi. Reaksi pertama adalah reaksi antara kation litium dengan anion fosfat. Persamaan reaksinya adalah 3Li+ ditambah PO4 3- menghasilkan Li3PO4. Larutan yang digunakan dalam reaksi ini adalah larutan natrium fosfat. Dan reaksi ini menghasilkan endapan yang nyaris sempurna. Reaksi selanjutnya adalah reaksi antara kation litium dengan anion karbonat. Persamaan reaksinya adalah 2Li+ ditambah CO3 2- menghasilkan Li2CO3. Larutan yang digunakan dalam reaksi ini adalah larutan natrium karbonat atau amonium karbonat. Reaksi ini menghasilkan endapan berwarna putih. Selanjutnya ada reaksi antara kation litium dengan anion fluorida. Persamaan reaksinya adalah Li+ ditambah F- menghasilkan LiF. Larutan yang digunakan dalam reaksi ini adalah larutan amonium fluorida. Dan dari reaksi ini dihasilkan endapan putih seperti gelatin. Selanjutnya ada reaksi antara kation litium dengan anion tartarat. Larutan yang digunakan adalah larutan asam tartarat. Nah, persamaan reaksinya adalah Li+ ditambah HC4H4O6- menghasilkan LiHC4H4O6. Dalam reaksi ini tidak terjadi endapan. Nah, reaksi ini membuktikan adanya perbedaan dengan ion kalium. Selanjutnya ada reaksi antara kation litium dengan anion heksanitrito kobalta 3. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Persamaan reaksinya adalah 3Li plus ditambah CONO2 6 kali 3- menghasilkan Li3CONO2 6 kali. Larutan yang digunakan dalam reaksi ini adalah natrium hexanitritokobaltat 3. Reaksi ini dapat menghasilkan endapan bila larutan litium yang digunakan itu sangat pekat atau hampir jenuh. Selanjutnya ada reaksi antara kation litium dengan anium heksakloroplatinat 4. Persamaan reaksinya adalah 2Li plus ditambah PtCl6 2- menghasilkan Li2PtCl6. Larutan yang digunakan dalam reaksi ini adalah asam heksakloroplatinat 4. Reaksi ini sama dengan reaksi kation litium dengan anion tatarat karena sama-sama tidak menghasilkan endapan. Dan reaksi ini juga merupakan bukti perbedaan ion litium dengan ion kalium. Baik, terima kasih kepada Selviana yang telah memaparkan reaksi-reaksi golongan 5 ini. Cukup rumit ya, terima kasih banyak. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Identifikasi golongan 5 ini, residu kering dari golongan 4 ditambahkan dengan 4 ml air diaduk, lalu dipanaskan 1 menit, kemudian diseling. Jika semua telah tercampur sempurna, encerkan larutan tersebut sampai kira-kira 6 menit. Bagi menjadi 3 bagian yang sama. Lalu pada filtrat mungkin mengandung NaCl, KCl, NH4. Lalu ditambahkan H2O, ditambahkan HCl. Jika reaksi nyala ungu merah menunjukkan adanya ion K+. Namun jika reaksi nyala kuning menandakan adanya ion Na+. Ditambahkan ZnC2H3O2 2 kali UO2 C2H3O2 H2O. Ternyata terjadi endapan kuning membentuk 2 NaZn UO2 3 kali C2H3O2 H2O. Reaksi nyala yang positif menunjukkan ada ion Na+. Lalu ditambahkan N3CONO2 6 kali menunjukkan adanya ion K+ endapan kuning. Untuk NH4, zat asal ditambahkan NaOH lalu dipindahkan. Jika ada NH4 gas yang keluar yaitu NH3 akan membirukan lakmus merah. Pada bagian residu mungkin mengandung LiCl dan NaCl2. Ditambahkan H2O akan menjadi Li+, ditambahkan BaOH2 menjadi MgO2 dan Ba2+. Pada residu MgOH2 ditambahkan NH3 dan Na2HPO4. Endapan ini menunjukkan adanya Mg2+. Lalu untuk Li+ dan Ba2+, ditambahkan H2SO4. Lalu terbagi menjadi dua lagi, yaitu Li+ ditambah NH3 dan Na2HPO4. Reaksi nyala merah. Terakhir itu ada BaSO4. Nah, sekian. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novi. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Nabil. Oke, setelah kita mendengarkan ya dari teman-teman kita pemaparan apa sih sebenarnya yang di dalam pemisahan dan identifikasi kation-kation golongan 5 sendiri, kita bisa nyimpulin nih akhirnya. Pertama, seperti yang udah semua orang tahu, analisis kation itu adalah salah satu bagian dari analisis kualitatif. Nah, kation sendiri di analisis kation itu punya diklasifikasikan menjadi 5 golongan berdasarkan reaksinya dengan reagensia yang dipakai. Nah, kation dari golongan 5 sendiri itu nggak punya reagensia umum.
kation golongan ini juga nggak bereaksi dengan reagensia golongan sebelumnya. Kation golongan 5 sendiri itu apa aja sih sebenarnya? Yakni ion-ion magnesium, kalium, natrium, amonium, dan litium. Cara pemisahan kation ini juga bisa dilakuin dengan cara nambahin HCl pada residu golongan 4 yang udah dilarutin. Nah, filtratnya ini itu mengandung kation N+, K+, dan amonium+. Ini bisa dicek kembali menggunakan reagensi khusus. Nah, sedangkan residunya sendiri itu mengandung kation magnesium 2+ dan litium+. Juga setelah ditambahkan H2O dan barium hidroksida. Residu keduanya juga mengindikasikan adanya magnesium dan filtrat 2 yang bisa ditambahin H2SO4 untuk ngecek apakah ada ion litium di dalamnya. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah dibacakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai pemaparan materi yang kita paparkan. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.